Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Jadi ini adalah pembacaan di 1 bulan ini. Ada apa yang akan terjadi? Energi kamu gimana? Aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini dan ke depannya, sampai ke 2 bulan ke depan energi gimana. Tapi nanti main fokusnya adalah energi yang di bulan ini, apa yang akan hadir, rezeki-rezeki yang datang. Ini adalah general reading, jadi tidak perlu pilih kartu. Fokus ke diri sendiri, tenangkan diri, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Jadi lakukan sampai berkali-kali, fokus ke nafas. Kalau masih punya kecemasan berlebihan, mikirin tentang seseorang, hempaskan dulu. Niatkan diri untuk fokus melihat dirimu sendiri. Oke, so kalau butuh waktu lebih lama lagi bisa pause videonya. Dan disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Tapi aku harus mengingatkan ini adalah general reading untuk banyak orang. Jadi take what resonate, ambil yang resonan untuk dirimu. Jadi nanti ada pesan-pesan khusus untuk dirimu, tolong dipahamin lagi. Kadang-kadang ada metafora, jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Dan kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. So kita langsung aja, kita bakalan cek energi dirimu saat ini gimana. Kurang energi. Disuruh jangan overthinking, Anda overthinking. Di sini ada energi The Nine of Swords, ada energi Libra, Gemini, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra, Gemini, Aquarius. So energi saat ini, aku ngelihatnya sebenarnya lagi banyak pikiran. Mungkin ini normal ya, karena kan kita udah masuk ke akhir tahun. Aku buatnya ini di akhir tahun, jadi biasanya punya kecemasan untuk memulai tahun baru tuh. Cuman kalau aku lihat ini ngomongin soal planning yang mungkin kemarin kamu buat agak terhambat gitu, atau bahkan ada overthinking tentang masalah-masalah baru. Cuman energi The Nine of Swords biasanya itu karena ketakutan diri sendiri, kecemasan berlebihan, atau karena ilusi sendiri. Kadang-kadang manusia itu terjebak sama ilusinya dan obsesi akan ilusi tersebut. Itu sangat-sangat bahaya gitu. Jadi sebenarnya fine-fine aja kehidupannya, tapi ngerasa kurang, ngerasa sedih, ngerasa cemas, gak enak badannya. Karena kecemasan berlebihannya jadi obsesi gitu. Terobsesi untuk memikirkan dan overthinking yang berlebihan untuk hal-hal yang condongnya ke arah negatif atau ketakutan gitu. Atau ada trauma yang akhirnya bikin kamu overthinking. So energi The Nine of Swords ini ngomongin soal pesan. Sebenarnya kalau kamu lihat gambar di sini, di luar sana itu cerah gitu. Ada burung di sini yang memberitahu kalau di luar sana tuh cerah loh. Hidup kamu cerah loh sebenarnya, banyak positifnya. Cuman ini disarankan untuk coba kurang-kurangin overthinkingnya. Kalau lagi sendiri, lagi bengong-bengong, kalau ada overthinking ke arah negatif langsung ditahan gitu. Karena kalau aku lihat, memang ini kebanyakan juga ada orang yang mungkin secara spirituality itu terasah banget ya. Kadang-kadang saat kita sensitif, pasti kita akan lebih banyak untuk mikir lah gitu. Kan kalau orang tuh biasanya ngomong, semakin kita tidak tahu, semakin kita bahagia. Semakin kita tahu, semakin kita bakalan, apa nih gitu. Jadi saran dari aku, ini belajar untuk menahan diri atau untuk controlling perasaan diri sendiri gitu. Itu yang akan sangat ngebantu. Pikirkan ke arah atau condongkan pikiran kamu ke arah-arah yang memang memberikan kamu kebahagiaan gitu. Kadang-kadang kita harus istirahat untuk terlalu banyak mikir. Nah, kalau aku lihat beberapa dari kalian juga ada overthinking soal percintaan. Dari energi The Knight of Cups ini biasanya ada yang ngalamin kesepian, ada juga yang ngalamin overwhelm. Overwhelm itu kayak kebanyakan, kelebihan. Jadi ini ada 2 energi. Yang satu kayak cups yang empty, kayak gelas yang kosong. Yang satu lagi gelasnya full, meluap-meluap gitu. Jadi untuk kalian yang ngerasa kosong, sebenarnya kalau misalnya kamu mampu untuk melihat sekitar dan pause dulu sejenak, mengistirahatkan diri kamu atau menyembuhkan diri kamu, nanti ada yang hadir gitu. Pertama datangnya pasti keisi sendiri. Kayak berdamai sama kesepian, berdamai sama kesepian, berdamai sama kesendirian gitu. Cuman nanti akan ada sosok orang yang jelas
gitu untuk dirimu. Nah, sementara untuk kalian yang overwhelmed, kewalahan, kayak cups-nya terisi penuh meluap-meluap gini. Caranya untuk tidak overthinking adalah meluapkan atau menyalurkan cinta gitu. Kalau kamu nanya gimana cara mencurahkan cintamu, kalau kamu sayang sama seseorang, tunjukin. Kalau kamu kangen sama seseorang, tunjukin. Kalau misalnya memang kamu ngerasa, aduh aku gak ada seseorang, kamu bisa kasih ke orang tua, ke saudara, ke teman-teman. Bahkan ke hewan peliharaan pun juga boleh, ke tanaman juga boleh. Gitu. Jadi disalurkan, diluapkan gitu. So, energi the the King of Swords, saat ini teman kamu adalah logika dan rationality gitu. Kamu punya pengalaman hidup kemarin dijadikan pelajaran dan jadikan pedoman hidup, karena yang dari kemarin kamu jalanin itu kayak ibaratkan navigasi untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan ini gitu. Yang aku lihat saat ini sebenarnya potensinya bakalan lebih pasti lagi. Cuman beranikan diri untuk melawan ketakutan. Aku bakalan lihat ke future ya, ke 2 bulan ke depan energinya gimana. Untuk kalian yang ada dalam satu pilihan percintaan, aku ngelihatnya nanti bakalan lebih respect ke diri sendiri dan memilih seseorang yang memahami dirimu gitu. Cuman di sini kan tadi ada overthinking berlebihan, tetap ada. Cuman kalau aku lihat di sini datangnya mungkin karena trauma lebih spesifiknya. Karena energi The Eight of Swords kadang-kadang kita pernah ngelakuin sesuatu lalu terjebak sama sebuah keadaan ketakutan dan trauma. Dan itu akhirnya ngebuat kita agak tidak bisa bergerak. Contoh misalnya gini, kamu pernah disakitin sama seseorang, pernah dihianatin sama seseorang, ada orang baru muncul, ketakutan dari orang lama itu muncul gitu. Nah, saran dari aku, kenapa pakai rationality? Agar kita bisa mikir, ini orang baru loh gitu, bukan orang lama. Pasti jalannya juga baru gitu, dan itu yang akan bisa membuat kamu lebih terang lagi cara melihatnya, lebih bebas lagi gitu. Jadi kebebasan sebenarnya datangnya dari diri sendiri. Nah, yang aku lihat di 2 bulan ke depan itu yang hadir adalah sosok seseorang dan dalam bentuk juga rezeki dalam bentuk materi. Seseorang itu seseorang yang bisa memahami diri kamu, bisa membuat diri kamu tenang gitu. Ada kepastian kalau soal percintaan, dan untuk kalian yang maskulin ada kepastian soal hatimu sendiri, jadi lebih tenang. Dan aku lihat dari energi Ace of Pentacle memang dominannya ke arah finansial dan materi gitu. Energi di Ace of Pentacle tuh ibaratkan kayak kita dikasih hadiah bekal yang besar, dan ini kayak yang tadi kan navigasi untuk kedepannya mungkin logika dan pelajaran kehidupan gitu. Yang kemarin nanti navigasi kehidupannya itu datangnya dari rezeki yang datang gitu. Jadi aku dapat rezeki di sini nih, jadi aku condongnya ke sini gitu. Jadi this is your energy. Di sini juga ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So aku bakalan lihat, cek apa yang akan terjadi di bulan ini untuk kalian yang pengen tahu secara pick a card. Kamu tinggal komen aja di bawah. Kalau misalnya banyak yang komen, aku bakalan buat. Kita bakalan lihat what will happen this month. The Moon, the Ten of Cups, kayak ada the Empress sama Death dan the Chariot. Kalau aku ngelihat ini lebih seperti keharmonisan. Pertama di keluarga of course, terus di teman-teman, di kadang-kadang kan ada teman-teman yang kita pilih sebagai keluarga gitu. Nah, ini juga ada abundance. Jadi kemakmurannya kamu bisa menyalurkan rasa cinta kamu ke orang-orang sekitar. Konsep rasa cinta bukan hanya kayak aku sayang sama kamu, perhatian gitu, tapi bisa dalam bentuk sesuatu juga, like you giving gift gitu ke orang-orang sekitar. Nah, pertama dari energi The Empress, ini energi dimana kamu membuka tangan kamu untuk banyak rezeki yang datang. Jadi ibaratkan gini, kita duduk diam, rezeki yang datang, semakin kamu bisa tahu value kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, tahu nilai diri sendiri, rezeki itu datang dengan ngalir gitu, kayak air ngucur ke dalam kehidupan.
Konsep rezekinya banyak. Ada kehadiran teman-teman, kehadiran seseorang, kehadiran sumber rezeki baru gitu. Ada juga dalam bentuk materi gitu. Ada juga dalam bentuk ide-ide. You giving birth to something. Jadi kalau ada ide sesuatu, dikeluarin, diwujudkan ide tersebut. Nah, energi the moon kalau aku lihat ini lebih seperti kayak nanti akan menemukan kejelasan dari hal-hal yang kamu bikin kamu bingung kemarin. The moon itu biasanya ngomongin soal sesuatu yang terjadi di alam bawah sadar kita. Kayak aku nggak tahu kenapa aku galau, nanti aku tahu gitu. Aku nggak tahu kenapa aku gini, nanti aku tahu gitu. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin bikin kamu gelisah kemarin, nanti kamu akan tahu jawabannya seperti apa. And also the moon ngomongin soal koneksi yang datangnya tuh kayak batin ke batin. Nah ini bisa karena dari teman-teman, keluarga gitu. Jadi you get protection karena ada seseorang yang kayak ngebatin tentang dirimu gitu. Also, dan lagi, the moon itu juga ngomongin soal sensitifnya kita. Nanti kamu bakalan lebih sensitif lagi soal spiritual atau soal-soal intuisi gitu. Jadi dengerin, intuisinya lagi sensitif. Jangan sampai masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah itu ngebuat kamu jadi penuh dengan ketakutan gitu. Jadi jangan membesar-besarkan sebuah masalah. Yang aku lihat di sini juga keharmonisan sama orang-orang sekitar. Jadi lebih kayak, kamu pernah nggak sih kayak bangun tidur terus ngerasa damai. Terus kalau misalnya pergi kemanapun ngerasa kayak you feel like home, nyaman gitu, kayak di rumah gitu. Punya confidence, punya rasa percaya diri kalau misalnya ini akan semua aman gitu. Ini rasanya kayak gitu. Energi the Ten of Cups soalnya kebahagiaan yang tidak bisa ditolak ukur dengan materi, pertama. Kedua, ini kebahagiaan yang nilainya itu kayak full, penuh gitu. Jadi kayak konsep full house, kayak konsep kayak gelas yang terisi penuh tapi tidak bikin kewalahan gitu. Jadi ngerasa happy, benar-benar ngerasa bahagia di dalam diri. Energi Death ini konsepnya perubahan. Beberapa kali kalian mungkin perubahan di arah pekerjaan ya kalau aku lihat. Pertama bukan hanya jenis pekerjaannya berubah, tapi juga bisa tempat pekerjaan atau bahkan haluan kalian berubah gitu. Goal pekerjaan kalian berubah, ritme pekerjaannya berubah gitu. Contoh yang tadinya males-malesan jadi rajin banget, yang tadinya rajin jadi udah dulu, santai dulu, nikmatin dulu gitu. Nah, banyak banget dari kalian yang perubahannya itu datangnya dari dalam diri. Karena yang tadi aku lihat, kan kebahagiaannya di dalam nih, gitu. Jadi, perubahan itu kepancar, keluar. Dari aura kelihatan. But energy that's, itu biasanya kan transformasi di dalam diri. Konsep transformasi itu sama kayak kamu ngelihat ulet bulu jadi kepompong. Ulet bulunya kan makan dulu tuh banyak, gitu. Buat hibernasi. Iya gak sih namanya hibernasi? Jadi kepompong. Kepompong itu kan kayak berdiam dulu tuh. Jadi kepompong tuh ulatnya tidur. Iya gak sih? Nah, proses berdiam dirinya itu kurang-kurangin kecemasannya. Kalau fasenya istirahat gitu. Nanti ada saatnya kayak meletak kan si kepompong itu jadi kupu-kupu gitu. So, kalau kamu ngerasa kemarin-kemarin kok aku lagi ditahan di area sini ya gitu. Kok aku jadi kurang di area sini ya gitu. Ada aspek-aspek di dalam hidup yang ngerasa kayak orang lain bisa, aku nggak bisa gitu. Itu bukan karena nggak dikasih, karena itu lagi proses istirahat kamu. Diam aja dulu. Istirahat aja dulu. Nanti ada proses untuk meletaknya kok. Proses untuk jadi butterfly-nya kok gitu. Jadi proses jadi kupu-kupu itu kita harus istirahat dulu. Ada hal-hal aspek-aspek dalam kehidupan kita yang kita rasa ini nggak ada gitu. Atau ini kok ngerasa ditahan, biarkan. Ini kematian dulu. Berarti memang fasenya itu lagi istirahat. Jadi fokusnya untuk hal lain dulu gitu. So energi di chariot. Contoh sebelum ke chariot. Contoh misalnya dari kemarin kamu ngerasa aku percintaan beruntung banget gitu, tapi kok pekerjaan bikin bete ya, biarin aja. Berarti istirahat dulu di era pekerjaan. Mungkin ada fasenya kamu harus berkontemplasi, mungkin ada pekerjaan baru atau jenis pekerjaan baru yang harus kamu lakuin gitu, atau panggilan jiwa yang kamu abaikan. Kontemplasi dulu, istirahat dulu gitu. Nanti ada saatnya di mana pekerjaan tersebut akan jadi dominan, akan jadi hidupmu gitu. Ada fokus hidup kamu di situ. Atau kebalikannya, dari kemarin rezeki aku tuh lancar banget, uang aku banyak dan segala macam, tapi kok percintaan kurang ya gitu. Berarti memang harus istirahat di percintaan. Mungkin ada waktu kontemplasi, ada isu-isu yang harus kamu benahi dulu gitu.
atau ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang harus kamu benerin, atau bahkan ada sesuatu hal yang konsepnya kayak luka yang harus kamu sembuhin dulu gitu. Jadi agar tidak melukain orang nantinya ya gitu. Jadi coba dipahamin mana aspek-aspek yang dari kemarin kamu ngerasa kurang laki, kurang beruntung, berarti itu harus ada fase istirahat dulu. Lalu energi The Chariot ini biasanya ngomongin soal pekerjaan kita banyak, jadi bakalan lebih sibuk. But energi Chariot itu adalah konsep kesuksesan, dimana orang-orang terbiasa untuk ngelakuin satu hal aja nih, contohnya pasti berjalan dengan pasti, tapi kayak kamu dapat booster, kudanya 2, jalannya jadi lebih cepat gitu. Jadi kemungkinan ada sumber pekerjaan lain gitu, sumber rezeki lain. But energi The Chariot kayak kita tentuin tujuan kita apa. Tapi ini disarankan untuk jaga hati. So untuk kalian mau ngejar ke karir, fokus ke karir. Kalau percintaan, istirahat dulu gitu, atau vice versa. Dari energi The Chariot sendiri, ini ngomongin juga soal bantuan dari semesta ya. Jadi intuisi dengerin gitu. The bottom of the deck, ada energi Two of Cups. There's a love di sini. Sometimes kita dapetin cinta tuh bukan cuma dari someone yang special kayak romansa gitu. Kadang-kadang bisa dari banyak orang ya. Cuman gini, apresiasi. Orang yang ngasih kita cinta, orang yang kasih kita rasa kasih sayang gitu. Jadi saling energinya. So energi The Two of Cups di sini kita diberikan pelajaran soal konsep cinta. Harus tahu mana cinta yang asli, mana cinta yang palsu. Jadi cinta palsu itu sometimes konsepnya kayak cinta yang dibalut dengan obsesi gitu. Jadi kepengenan jatuhnya, ego yang jalan, bukan benar-benar kayak hati. Nah itu kurang-kurangin. Dan sembuhin dulu kalau ada luka, please, biar gak merugikan orang lain. Kita bakalan lihat, ini pesan dari Spirit Guide untuk bulan ini. Joan of Arc, Force of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution, and speak your truth. Jadi gini, kadang-kadang kan kita jaga image banget gitu, gengsi banget gitu. Kadang-kadang kita harus jadi jati diri sendiri, jujur. Itu yang akan ngebawa kamu ke konsep kesuksesan. Jadi tidak perlu takut akan opini orang lain. Karena orang lain juga gak ngebantu hidupmu sebenarnya. Kayak kan gak bayarin kamu hidup gitu. Kan tidak mengayomi dirimu juga gitu. Gak sayang sama kamu juga gitu. Ya udah biarin aja gitu. Jadi yang penting kamu jadi jati diri sendiri. Hidup dengan jujur, dengan apa adanya. Terus harus punya niat yang jujur juga dalam apapun. Krishna, devotion. Your trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Kamu itu disayang banget sama spirit guide kamu, sama semesta. Jadi, apapun yang kamu pengen akan dibantu. Tapi tadi, niatnya jujur, niatnya tulus. Apa yang kamu usahakan kemarin dilihat kok sama semesta. Jadi jangan merasa gagal. Tetap berusaha, tetap bertahan. Kita bakalan lihat apa yang akan datang. Stillness, kalau aku lihat posisinya bakalan lebih baik lagi dalam kehidupan. Istilahnya walaupun ada badai pun kamu akan tetap bisa bertahan gitu loh. Jadi tidak gentar dan tidak mudah untuk putus asa. Purification, ada fase di mana semesta akan membersihkan dirimu. Konsep membersihkan tuh istilahnya nanti yang toksik akan dibahai gitu, akan dihilangkan. Atau yang memang bukan lagi untuk membantu dirimu, tidak baik lagi untuk diri kamu, akan dihempaskan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang contohnya di-remove dari hidup, dilepasin dari hidup kamu, biarin aja gitu. Ada perjalanan nanti bisa dari liburan atau bisa perjalanan soal pekerjaan. Nanti ada inspirasi di situ. Hiduplah lebih simple. Terus di sini ada healing chaos, dimana konsep healing chaos tuh kadang-kadang
kita akan di fase penyembuhan, tapi memang tadi ada hal-hal yang kita pengen banget dilepasin. Tapi sebenarnya itu menyakitkan. Contoh misalnya dari kemarin itu dealing sama sesuatu yang kayak racun gitu. Terbiasa akhirnya sama racun. Sumber racunnya nanti dilepasin. Pasti akan bertanya-tanya, aduh mana nih gitu racunnya, aku biasa minum racun gitu. Tapi nanti ada fase dimana disadarkan, oke, ternyata itu tidak baik. Nah, proses detox itu kan gak manis ya. Proses detox untuk dari racun itu bukan proses yang fun-fun biasanya. Masih akan capek gitu. Kayak kita detox biasa aja gitu, yang tadinya kita makan ini dan itu disuruh minum jus doang gitu contohnya. Pasti akan ada ketidaknyamanan di awal gitu. Dinikmati. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Ada di order, nanti hidupnya bakalan lebih rapih lagi ya, tertata rapih. Coba lebih disiplin saja. Ini ada good news, ada kabar baik yang mungkin kabar yang telah kamu tunggu dari kemarin. Ini soal pekerjaan, bisa juga soal karir, finansial, peluang-peluang gitu kalau aku lihat. Nih, kalau tadi tidak perlu pikirin apa kata orang lain. Yang penting kamu menjalani hidup sesuai apa yang kamu butuhkan dan belajar untuk memilih sesuatu yang positif untuk diri kamu. Membiasakan diri untuk memilih hal-hal yang baik untuk diri kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau lebih lanjut, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!